Hai Sidul Tuber, masih ingatkah dengan bencana lumpur Lapindo yang membuat heboh Indonesia belasan tahun lalu? Bencana lumpur Lapindo terjadi pada 29 Mei 2006 silam. Lumpur dan gas keluar dari perut bumi di Dusun Balung Nongo, Desa Reno Kenongo, Kecamatan Porong, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur. Luapan lumpur mengubur belasan desa di sekitarnya. Hingga sekarang luapan lumpur Lapindo ini tak kunjung berhenti. Sungguh bencana yang sangat menakutkan. Tapi siapa sangka, ternyata lumpur Lapindo memiliki potensi kandungan logam tanah jarang atau LTJ atau yang biasa disebut Rare Earth Element. Kalian tahu nggak apa itu LTJ? Dan apa saja kandungan dan fungsinya? Untuk tahu lebih dalam, mari tonton terus video ini sampai habis. Dan jangan lupa tekan tombol like jika suka, tekan tombol subscribe jika belum, dan hidupkan lonceng notifikasinya. Oke? Apa itu logam tanah jarang? Seperti namanya, logam satu ini memang jarang alias susah ditemukan. Tanah jarang didefinisikan sebagai serangkaian atau sekelompok unsur kimia terdiri dari 17 unsur yang muncul dalam tabel periodik. Apa itu tabel periodik? Mungkin bagi kalian yang saat SMA mengambil jurusan IPA, pasti sudah sangat mengenal tabel periodik. Tabel periodik adalah tampilan unsur-unsur kimia dalam bentuk tabel. Unsur-unsur tersebut disusun berdasarkan nomor atom atau jumlah proton dalam inti atom, konfigurasi elektron, dan keberulangan sifat kimia. Tanah jarang disebut juga logam tanah jarang, sebab semua unsur tanah jarang adalah logam. Logam-logam dalam unsur tanah jarang memiliki banyak sifat yang serupa, sehingga sering ditemukan bersamaan dalam endapan geologi. Selain logam, tanah jarang juga sering disebut sebagai oksida tanah jarang. Hal ini disebabkan kebanyakan unsur tanah jarang dijual atau diperdagangkan dalam bentuk senyawa oksida. Meski bernama tanah jarang, namun ketersediaan unsur kimia ini relatif melimpah di kerak bumi. Manfaat logam tanah jarang. Mungkin banyak yang tidak terlalu paham dengan kegunaan dari tanah jarang. Elemen logam yang terdapat pada kerak bumi, untuk apa kegunaannya? Tanah jarang merupakan salah satu sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan untuk banyak hal yang tentunya berguna bagi kehidupan umat manusia. Dalam segi teknologi misalnya, tanah jarang memiliki berbagai manfaat dan dunia teknologi. Logam tanah jarang ini sering dimanfaatkan sebagai penyempurna produk teknologi. Dalam hal ini, gadget yang sekarang ini kita miliki pun juga membutuhkan logam tanah jarang sebagai lapisan di bagian layarnya. Selain itu, logam tanah jarang juga dapat dimanfaatkan sebagai bahan pembuatan neomagnet. Jenis magnet yang satu ini memiliki kekuatan yang lebih besar daripada jenis magnet yang kita ketahui pada umumnya. Material logam tanah jarang pun juga sangat penting dalam industri logam karena dianggap mampu menambahkan kekuatan dan ketahanan dari logam yang sedang ditempa. Di dunia militer, peralatan yang digunakan untuk berperang memerlukan logam tanah jarang. Berbagai alutsista seperti rudal, satelit, laser, dan berbagai peralatan militer lainnya memerlukan rare earth sebagai komponennya. Sebenarnya masih banyak sekali pemanfaatan logam tanah jarang di berbagai kegiatan industri dunia. Hal inilah yang menyebabkan logam tanah jarang menjadi salah satu objek bisnis dengan prospek yang sangat besar. Logam tanah jarang di lumpur Lapindo. Potensi luar biasa yang dimiliki tanah jarang inilah yang akhirnya membuat Badan Geologi Kementerian ESDM terus melakukan penelitian
terhadap kandungan LTJ di berbagai lokasi di Indonesia. Hal ini bertujuan untuk mendukung kebijakan pemerintah dalam mempercepat pengembangan kendaraan bermotor listrik berbasis baterai. Nah, di 2021 ini, ada 9 lokasi survei yang akan dilakukan Badan Geologi Kementerian ESDM untuk menggali potensi LTJ ini. Beberapa di antaranya yaitu di Bangga, Kepulauan Sulawesi Tengah, kemudian Kalimantan, termasuk juga lumpur Lapindo di Jawa Timur. Kami juga melakukan kajian terhadap lumpur Sidoarjo yang ternyata juga diidentifikasi oleh Badan Litbang mengandung logam tanah jarang, kata Kepala Badan Geologi Kementerian ESDM, Eko Budi Lelono. Beberapa waktu belakangan juga terdengar isu perusahaan mobil listrik asal Amerika Serikat Tesla Inc. akan berinvestasi di Indonesia. Hal ini diduga ada keterkaitan dengan potensi LTJ di Indonesia yang mulai ditemukan di beberapa daerah, salah satunya di Sidoarjo. Bahkan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal BKPM, Bahlil Lahadalia, sempat menyebut Tesla siap menandatangani kontrak investasi di Indonesia. Namun jauh sebelumnya, kabar perusahaan milik Elon Musk ini telah dikabarkan tertarik untuk berinvestasi ke Indonesia sejak akhir 2020. Ia bahkan telah ngobrol langsung dengan Presiden Joko Widodo lewat telepon pada Desember 2020 lalu. Dari percakapan keduanya diketahui bahwa mereka membahas soal peluang investasi perusahaan mobil listrik Tesla di Indonesia. Wih, keren kan guys? Sekarang kalian percaya kan kalau di balik semua musibah pasti ada hikmahnya? Lumpur Lapindo ini salah satu contohnya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa share dan sampai jumpa di video berikutnya.